Uh, ini general ya kepada ketiga baca pres itu, anak muda ini punya keresahan, anak muda ini juga punya harapan. Nah, bagaimana kemudian harus dibukakan akses ya yang menghubungkan kemudian harapan dan keresahan tadi anak muda ini sehingga kemudian tersalurkan gitu. Dan itu juga yang akhirnya menjadi sebab closing anak muda untuk memilih dari ketiga baca pres itu. Itu saja sih sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih di FISIP UI. Baru hari ini tadi pagi ada Pak Anies yang ngasih kuliah kebangsaan di sini, ramai banget. Terus gue ketemu banyak teman, ngobrol-ngobrol dan sampai bertemu dengan seseorang spesial, anak muda. Kalau teman-teman lihat di video berikut ini, itu Pak Anies dikerubungin sama anak-anak muda oleh mahasiswa hari ini dan Pak Anies nyaman banget, teman-teman. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan anak muda. Anak muda ini sebenarnya dia adalah caleg juga, tapi dia juga dia bisik-bisik, saya sebenarnya dukung Pak Anies loh Mas. Oh iya, tapi partai saya nggak. Waduh, tapi kita nggak usah sebutin partainya ya. Siapa tahu sebenarnya partainya juga dukung ya. Apa kabar Mas Opu Pangeran? Alhamdulillah baik. Ini namanya baik. Opu itu sebenarnya gelar untuk dari Sulawesi apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Luwu ya. Sebenarnya gelar, tapi oleh ayahnya nama itu dilekatkan jadi kalau dilihat di akte kelahirannya juga namanya Opu Pangeran kan? Iya. Padahal panggilannya Pangeran. Jadi kamu sehari-hari dipanggilnya apa sih sama teman-teman? Karena Opu itu singkat ya. Jadi singkat. Opu aja. Jadi Opu saja, Pak. Nggak Pangeran. Pangeran. Dan ada justru menarik karena ketika menyampaikan namanya adalah Opu Pangeran, justru teman-teman itu mengatakan Opu aja karena kalau Pangeran feodal katanya. Cara pandang yang menarik. Jadi Opu Pangeran ini caleg di salah satu partai untuk Kota Depok. Alhamdulillah ya, kita dukung nanti ya. Terima kasih. Beliau memiliki pandangan politik. Jadi gini, kalau orang tuanya adalah akademisi politik, political science di kampus terkemuka ini, beliau malah nggak mau jadi political science. Dia bilang, saya harus jadi orang politik, jadi praktik. Padahal orang tuanya itu, setahu saya, karena friend of mine, orang tuanya itu mengatakan bahwa politik itu melupakan political science. Kebanyakan politik itu dipersepsikan sebagai praktik politiknya, which is banyak kotornya. Padahal political science itu mulia gitu. Betul. Tapi ternyata beliau mau jadinya mau praktik politik ya. Tapi mudah-mudahan menerapkan kemuliaan dari political science, kemuliaan dari politik, karena politik itu harusnya kan gini ya, segala upaya yang membawa kemaslahatan untuk masyarakat itu kan politik kan sebenarnya kan rules untuk membawa kemaslahatan. Itu yang gue ingat ketika tahun 98 kita banyak debat soal what is politik sampai akhirnya kami memutuskan untuk turun ke jalan pada tahun 98. Gitu bro, gue 98 bro. Siap, senior angkatan 98 yang masih. Iya, gue dulu rapatnya di sini, debatnya di sini. Siap. Gitu. Mas Opu, jadi kenapa kamu anak muda mau ke politik? Oke, yang pertama saya mau mengapresiasi ya, mau membenarkan apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan definisi politik. Saya bersyukur gitu. Kenapa? Karena memang hari-hari kita semua mungkin di kepala teman-teman yang menonton masih memandang politik ini ya tadi isinya kotor, tega-tegaan, tidak ada orientasi untuk kebaikan bersama begitu. Nah, padahal sebenarnya memang politik itu satu upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah itu, dan itu yang harus kita jaga dari definisi. Sehingga ketika nanti berpraktik pun selalu orientasinya pada kebaikan bersama. Nah, tadi menarik betul bahwa saya dilahirkan dari orang tua yang berlatar belakang akademisi, dan justru ini yang menarik karena anaknya tidak ingin juga menjadi akademisi tapi menjadi praktisi, yaitu politisi ya. Justru bukan sebuah 180 derajat kontradiksi, tapi sebenarnya masih sejalan dan selurus ya dengan orang tua. Tapi persoalannya hanya berbeda field saja. Saya punya pemahaman bahwa tidak cukup sampai di taraf teori saja begitu.
tidak cukup sampai di taraf kampus saja gitu, di taraf diskusi misalkan. Tapi memang perlu ada implementasi, sehingga perlu ada praktik politik yang sesuai juga dengan teori. Nah, itu juga yang kemudian mendrive saya, memotivasi saya untuk turun sebagai praktisi alias politisi ya. Yaitu tadi bahwa nggak cukup hanya sebatas teori, kita perlu implementasi itu juga. Memang ini kontroversial ya, karena banyak juga yang kemudian meragukan apakah bisa memang politik kita itu diperbaiki, apakah bisa kemudian idealisme tersebut diwujudkan. Nah, itu memang kontroversial juga. Tetapi yang saya yakini adalah selagi itu bisa saya kontrol, selagi itu bisa kita kontrol, maka selalu upayakan untuk kebaikan bersama politik itu. Padahal kalau at a glimpse secara singkat ya, dalam pergaulan saya di lingkungan politik itu kotor teman-teman. Ya. Jadi beliau ini naif. Tapi nggak apa-apa, perlu orang-orang naif, dan kalau makin banyak orang naif justru bukan orang naif sebenarnya, orang lurus tepatnya ya. Jadi kalau kalian yang bilang naif berarti kalian yang emang tricky gitu ya. Tapi sebenarnya beliau ini lurus. Nah, kalau makin banyak orang lurus dan itu berawal dari anak muda, nah ini mudah-mudahan politik itu akan menjadi bersinar. Jadi satu hal lagi ya, DPT 2024 nanti itu 60% kan kaum muda ya. Yang milenial dan Gen Z itu ya, yang kita survei CSIS segala macam, bahkan KPU sendiri sudah mengatakan demikian ya, lebih ya. Jadi sebenarnya teman-teman, politik di masa depan adalah milik kaum muda, bukan generasi gue. Sebenarnya generasi gue mungkin ya, nah, satu itu ya, generasi gue mempengaruhi lah gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat teman-teman sekarang, partai-partai politik yang kuat, sulit dipungkiri. Sekarang dominasi partai politik dalam politik kita sangat kuat. Partai politik besar itu kebanyakan adalah partai yang dikuasai, dalam tanda kutip dikuasai, dikendalikan oleh orang tua. Coba sebut. Ya, dari koalisi perubahan ya, yang mendukung Pak Anies tuh, Surya Paloh di belakang Nasdem. Surya Paloh umurnya 75 ya Pak. Generasi tua ya. Iya. Kemudian di PDIP yang mengusung Pak Ganjar, Bu Megawati itu generasi tua. Usianya juga. Kemudian sebutkan apa lagi? Demokrat, ada Pak SBY. Bahkan partai baru, partai umat yang ketuanya adalah seorang milenial, Mas Ridho, tetap aja ada figur Amin Rais yang sangat kuat di sana, figur ideologisnya. Dan Amin Rais umurnya sudah tidak lagi, ya tentu saja sudah senior. Nah, kita melihat sebenarnya sampai di pemilu 2024 ini, politik kita masih didominasi oleh para pikiran the elders. Ini gue inget, bukan Spartan ya, satu lagi Athena apa Sparta, yang justru oligarkinya itu adalah the elders gitu. Nah, ke depan kita berharap sebenarnya partai-partai, kalaupun ini partai akan makin terus mendominasi politik kita, adalah dipimpin oleh kaum muda. Benar kan? Betul. Ya, karena ya, menurut kamu emang anak muda emang harus masuk ke politik kan saat ini kan? Betul. Yang saya ingin tanggapi pertama soal naif tadi ya. Oh iya, nggak masalah, memang itu tadi yang akhirnya membuat kontroversial tadi, karena apa betul bisa mewujudkan tadi satu idealisme itu gitu kan, sementara kita melihat hari ini realitanya itu justru menunjukkan sebaliknya. Nah, saya pribadi memang tidak menyangkal itu, bahwa realita politik itu seperti itu gitu. Saya memang belum senior, belum lama di partai, berpengalaman di partai politik, kemudian sekarang berikhtiar sebagai caleg, tapi saya sudah dapat gambaran bagaimana memang realita politik itu ya juga seperti itu gitu. Tapi kemudian yang mendamaikan hati saya, kemudian tadi anak muda ini sekarang ada satu yang diyakini, Pak, satu filsafat namanya stoikisme. Oh, stoik itu yang kemudian bisa mendamaikan hati kita. Stoa. Ya, kalau tidak bisa kita kontrol gitu, itu jangan diambil pusing. Tapi kalau itu bisa kita kontrol, nah kita kemudian berusaha untuk sebaik-baiknya sesuai dengan idealisme kita tadi.
Maksudnya apa? Bicara realita politik hari ini yang tidak bisa saya kontrol, saya kemudian ya sudahlah gitu. Saya tidak menyangkal itu bahwa memang seperti itu ya. Tapi kemudian kalau memang sudah kita kontrol, sudah bagian daripada kita, itu bagaimana kita selalu berupaya untuk sesuai dengan kebaikan itu tadi. Nah, Keren. kan persoalannya tadi bahwasanya partai politik kita sekarang memang didominasi oleh generasi tua, which is nih generasi muda ya, jaksel banget ya. Yang mana sebenarnya tidak bisa kita kontrol dong, karena kontrolnya dipegang oleh generasi tua. Nah, itu juga satu problem sebenarnya, bagaimana memang kalau bicara dalam politik perlu memang namanya sirkulasi. Elit itu juga perlu sirkulasi, dan memang suka atau tidak suka, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu. Generasi tua pun harus menyadari bahwa akan diganti oleh generasi muda, dan generasi muda ini juga memang tidak perlu juga terburu-buru untuk menggantikannya, karena jangan sampai ada perpindahan generasi yang terlalu cepat. Tapi kan persoalannya di Indonesia ini adalah justru sirkulasi atau perpindahan ini itu lambat terjadi. Nah, padahal hari-hari ini kalau memang dari anak muda sendiri keresahannya adalah ada gap, bahwasanya apa yang dirasakan oleh generasi tua ini itu tidak selalu sejalan nih saya bilang dengan apa yang dirasakan oleh anak muda gitu. Keresahannya berbeda karena memang dunianya berbeda. Apa yang dihadapi yang membentuk generasi tua itu berbeda dengan yang membentuk generasi muda. Nah, akhirnya kemudian persoalannya adalah siapa yang bisa mewakili keresahan generasi muda. Dalam teori representasi deskriptif, yang bisa mewakili generasi muda adalah generasi muda itu sendiri gitu. Jadi perlu juga untuk didorong bahwasanya ada sirkulasi elit tadi, ada perpindahan generasi tadi kepada generasi muda, sehingga nanti yang bisa mewakili keresahan generasi muda adalah generasi muda itu sendiri. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa generasi muda jangan alergi dengan politik. Syukur-syukur mau menjadi praktisi tadi gitu. Karena perlu input di dalam politik untuk melakukan regenerasi itu. Kalau nggak ada inputnya, ya nggak bisa diregenerasi. Tetap aja orang-orang tua ini mungkin jatuhnya ke generasi gue gitu kan. Generasi kami bingung lagi menurunin ke bawah gitu kan. Mungkin mindsetnya juga berbeda generasi kami gitu ya. Dengan teman-teman kayak tadi ya, misalnya perhatian kita isu-isu ya tadi ya, kan kita bicara salah satu baca pres hari ini adalah Anies Baswedan yang datang ke sini. Dan Anies Baswedan itu kita sepakat satu hal, Anies Baswedan berbicara isu yang sangat kekinian sebenarnya, bukan isu-isu ideologis satu, dan isu-isu masa lalu seperti soal, ya dia bicara soal kemiskinan, tapi kemiskinan dalam kerangka misalnya kalau saya lihatnya SDGs selalu dikaitkan dengan itu. Nah, itu kan isu-isu kekinian. Nah, ini teman-teman anak muda ini juga perhatian nih buat teman-teman di sana. Ini juga salah satu kritik saya, Mas, kepada kebanyakan relawan Anies adalah mostly kebanyakan kalau gua bilang ya itu 40 something ke atas gitu. Jadi belum banyak menyentuh anak muda. Jadi kalau kita ketemu relawan yang gede-gede itu, wah nih emak-emak semua gitu kan, yang dulu mereka dukung di pemilu sebelumnya dukung Pak Prabowo gitu ya. Nah, ya isunya tuh jadi berbeda gitu. Nah, menurut saya menarik kita mulai masuk ke isu-isu kekinian. Kamu nyebutnya apa tadi, isu kekinian tuh kayak isu kekinian tadi, isu anak muda itu sekarang menyoal tentang perubahan iklim, tentang perubahan iklim, climate change ya kan. Kemudian soal politik urban. Nah, itu turunannya nanti kemudian soal transportasi, soal fasilitas publik ya dan sebagainya gitu. Itu berbeda kan, bilang keresahannya anak muda itu berbeda dengan keresahan orang tua. Keresahan muda hari ini karena memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa anak muda hari ini itu lebih baik gitu, dalam tanda kutip tadi ya. Artinya karena dia juga lebih baik, misalkan anak muda sekarang pendidikannya sudah lebih tinggi dibandingkan generasi yang sebelumnya. Kemudian dari ekonomi juga lebih mapan dibandingkan sebelumnya. Karena itu akhirnya isu-isu yang menjadi concern daripada anak muda juga berbeda. Tadi isu-isunya tidak lagi kemudian menyoal tentang kelaparan gitu kan, tapi sudah lebih advance, menyoal tentang perubahan iklim, menyoal tentang politik urban,
bagaimana kemudian kota itu harus ada fasilitas transportasi yang ramah bagi integrasi dan sebagainya gitu. Kemudian bisa untuk menjadi ruang publik gitu bagi masyarakat. Jadi kalau isu-isu anti kemapanan kayak aktivis tahun 80-an 90-an itu kayaknya udah solasier gitu ya. Ya, apalagi isu-isu militeristik ya itu zaman gue tuh militeristik tuh kita lawan banget gitu. Jadi teman-teman, ini juga menjadi concern sebenarnya kenapa baca pres sekarang udah harus mulai masuk ke isu kaum muda supaya bisa masuk kaum muda. Dan sebenarnya bukan hanya baca presnya, tapi juga kita memang harus masuk ke sana. Karena kita harus move on lah gitu ya. Jangan ngurusin ya maaf ya, misalnya kita masih suka omong ini bulan September. Ini ntar lagi akan ramai soal PKI. G30 SPKI ya. G30 SPKI gitu kan. Itu kan sebenarnya solasier juga, tapi ya penting juga. Tapi ya gimana ya maksudnya. Nah, Mas sendiri melihat ya, Mas Opu, lucu ya panggilnya Mas Opu. Mas Opu kan melihat potensi Pak Anies itu kalau buat di kalangan teman-teman nih di lingkungan Mas, yaitu FISIP UI dan UI, itu gimana? Kalau saya ini agak persoalan juga nih, karena partai saya itu kemudian punya menganalisa aja, punya pihak lain ya, punya stance lain. Tapi begini, saya mau tarik secara umum ya, mau tarik secara umum bahwa hari ini bicara mengenai ketiga baca pres itu adalah putra terbaik bangsa gitu. Juga kemudian narasi ide-idenya juga ide-ide yang bagus. Tapi itu kita nih, keresahan anak muda ya soal baca pres ini adalah narasi-narasi tadi, ide-ide tadi itu masih kita lihat itu adalah narasi-narasi atau ide-ide yang lalu. Untuk konteks pemilu 2024 ini itu belum clear apa yang menjadi narasi, apa yang menjadi ide. Mungkin bisa dimengerti bahwa tahapan pemilu belum sampai pendaftaran begitu, belum formal ya, belum terbentuk akhirnya visi misi capres. Tapi setidaknya kami generasi muda tuh perlu apa sih sebenarnya menjadi narasi utama, apa sih menjadi ide utama dari para baca pres ini. Itu yang kemudian kami para generasi muda itu kehilangan itu. Dan justru yang dihadirkan hari-hari ini sebenarnya gimmick daripada baca pres itu sendiri, lebih kepada huru hara dan sifatnya prosedural saja. Prosedural dalam artian cawe-cawe, kemudian bagaimana koalisi. Nah, ini generasi muda ini perlu yang substansial, soal narasi, soal ide, dan itu belum clear di mata generasi muda itu tadi. Nah, emang benar belum clear di antara tiga capres itu, baca pres. Belum clear. Ya kami ya generasi muda itu masih sebatas menerawang aja. Tapi setidaknya dari apa yang dipaparkan di ruang publik udah bisa kelihatan dong yang isunya kurang lebih. Iya, memang ada mapping itu tadi ya. Ada mapping tadi, misalkan baca pres A itu mapping isunya seperti ini, baca pres B mapping isunya seperti ini, baca pres C mapping isunya seperti ini. Tetapi yang tadi saya maksudkan belum clear adalah itu belum kita bisa lihat komitmen dan konsistensinya dalam isu tersebut. Betul. Bagaimana komitmennya, bagaimana konsistensinya terhadap isu tersebut itu belum clear. Jadi apakah memang itu yang menjadi ujung tombak daripada baca pres itu yang akhirnya menyebabkan dia menang? Ya itu belum, masih sebatas festivalisasi, sensasionalisasi. Ya kalau kita lihat ya teman-teman, baca pres ini kan sekarang rame-rame. Ya dia datang ke lapangan, panggung, pendukungnya banyak gitu ya, dia jalan, dia lari pagi, dia joget-joget, macam-macam tuh. Ya, ada yang tahu-tahu dia naik kereta, gitu kan. Jadi semua masih sensasionalisasi dan festivalisasi, betul. Terutama relawan-relawan. Kalau gue sering datang ke acara relawan-relawan, itu isinya festivalisasi dan mereka menggunakannya ya dengan seragamnya. Tapi esensinya apa sih yang kalian perjuangkan? Memperjuangkan si A untuk jadi presiden. Iya, how? Paling gampang mereka akan berpikir kita bikin saksi untuk di pilpres. Wow, nggak semudah itu satu itu. Dan yang lebih penting adalah yaitu tadi kalau menurut kan gini, kita mau memasarkan para baca pres ini ke pemilih yang paling banyak nanti di 2024 yaitu pemilih muda. Nah kalau kalian tim baca pres nggak bisa menemukan formula wacana-wacana yang inline dengan keinginan kaum muda ya,
wassalam. Iya, iya betul, betul itu Pak. Dan tadi juga disebutkan bahwa akses ya, berbicara akses keterlibatan daripada generasi muda ini itu masih terbatas. Itu to be honest, sejujurnya harus diakui bahwa anak muda ini ketika bicara partisipasinya dalam pemilu 2024 itu masih sebatas di penyelenggara, masih sebatas dalam bukan penyelenggara ya, KPP. bukan hanya penyelenggara menjadi KPPS atau Panwas ya, tapi saksi ya, saksi pemantau ya, pemantau independen. Nah ini belum ada akses terbuka, saluran terbuka ke relawan-relawan tadi gitu. Nah itu yang harusnya lebih kepada nanti sifatnya top down, bagaimana tadi baca pres atau kemudian koalisi partai itu kemudian harus kemudian membuka itu, merekrut misalkan atau hiring ya atau apapun itu generasi muda tadi untuk ada di relawan, baik itu struktur atau di tapi dengan gaya yang berbeda ya, kayak misalnya di FISIP, di lingkungan anak-anak mahasiswa UI ya, tanpa harus mencatut nama UI-nya karena pasti tidak resmi ya. Misalnya komunitas pendukung baca pres Anies katakanlah di FISIP UI, dari anak-anak mahasiswa UI FISIP lah gitu, itu kan boleh-boleh aja ya bikin seperti itu kan ya, boleh-boleh saja ya. Faktanya memang ada sih seperti itu ya. Ada, tapi bukan ke yang tadi ya. Ya, jadi ini peringatan untuk teman-teman tim Anies bikin relawan di sini ya, karena pada ketiga yang di sana udah bikin, bro. Oke, bro, ini apa namanya? Gue mau ngomong apa sih tadi? Anak muda jadi relawan, Mas tahu kan ya? Mas kalau emak-emak yang 40 something ke atas itu 50-an, kalau bikin relawan itu yang pertama dipikirin apa? Ini baju, seragam, keren-kerenan. Jadi gue pernah masuk gitu kan. Terus pertama yang diomongin sama mereka tuh desain seragam. Bayangin di grup WA-nya kita bukan diskusi soal visi misi atau apa, cara pemenangan dan sebagainya, bagaimana menjaring pemilih pendukung sebanyak-banyak, tapi bicarakan soal desain baju. Wow. Nah, gue nggak yakin anak muda sekarang juga memikirkan itu. Sebenarnya kalian kan nggak peduli banget kan soal baju, soal bikin acara festivalisasi, apa deklarasi di mana gitu kan. Sebenarnya kalian nggak begitu kan? Iya. Memang anak muda ini unik. Saya bilang bukan berarti juga kemudian menghilangkan soal-soal simbolik tadi ya. Iya, simbolik betul. Karena anak muda sekarang itu suka dengan simbol gitu kan, suka dengan gestur, kemudian itu tadi ya. Tapi kemudian tidak cukup sampai di situ. Perlu ada substansi, dan memang penekanannya pada substansi ini. Tadi bicara tentang narasi, ide, visi misi, kemudian ya. Yaitu jadi anak muda itu tidak cukup kalau sampai di tahap yang simbolik saja gitu. Perlu ada satu closing bagaimana anak muda ini kemudian mendukung salah satu baca pres. Itu closingnya adalah keyakinan dia terhadap narasi atau ide yang dibawakan oleh baca pres. Ya, narasinya tuh contohnya misalnya kesetaraan, equality. Ya, soal disabilitas, pelayanan terhadap disabilitas di mana-mana itu kan kesetaraan, juga kesetaraan gender, kesetaraan kesetaraan gitu kan. Kemudian environment betul. Environment itu penting juga. Kemudian keadilan sosial, tapi bukan keadilan sosial yang modelnya zaman dulu gitu. Gue yakin keadilan sosial yang dipikirkan oleh anak-anak muda ini sekarang berbeda. Kemudian masalah itu ya, masalah-masalah urban. Iya bisa. Dan kalau bicara urban, sebenarnya teman-teman udah tahu siapa yang punya jejak rekam. Gue nggak kampanye. Gitu. Mas Opu, ini kita ngobrol banyak banget, seru banget teman-teman. Sebenarnya gue pengen ngobrol banyak karena dia smart young man. Ya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi other young man. Amin. Ayo, apa closing statement Mas Opu? Closing statement adalah ini general ya kepada ketiga baca pres itu. Anak muda ini punya keresahan, anak muda ini juga punya harapan. Nah, bagaimana kemudian harus dibukakan akses ya yang menghubungkan kemudian harapan dan keresahan tadi anak muda ini sehingga kemudian tersalurkan gitu. Dan itu juga yang akhirnya menjadi sebab closing anak muda untuk memilih dari ketiga baca pres itu. Itu saja sih sebenarnya.
intinya dalam bahasa yang mudah, kamu berharap atau kalian siap sebenarnya untuk jadi relawan kan? Ya ada Salah satunya. Ya ada teman-teman yang memang siap. Oh. Selain tadi ya ada ruang misalkan menjadi penyelenggara atau Oke, iya. pemantau independen gitu. Tapi ada juga ruang sebenarnya untuk relawan dan itu dari perspektif saya yang sudah berpartai, yang sudah proses caleg, yaitu justru lebih dekat aksesnya kan kepada nanti Iya. peformula pembuat kebijakan tadi, calon pembuat kebijakan. Sorry. Artinya memang anak muda itu sebenarnya memiliki aspirasi Ya. untuk masuk ke politik. Ya. Dan sepertinya dari 3 baca pres ini belum menyediakan kanal-kanal Belum. yang lebih mudah diakses. Iya. Mungkin sebenarnya kanalnya udah ada, tapi nggak mudah diakses. Misalnya mereka bikin relawannya misalnya di ormas tertentu yang ada underbow pemudanya, itu Iya. akhirnya nggak nyambung sama kalian kan? Iya. Misalnya, meskipun sama-sama usianya, tapi mungkin demografinya berbeda, mindsetnya juga berbeda gitu. Tentu kan ada tadi setiap partai punya underbow atau organisasi Pemuda. kepemudaan ya. Tapi kan kemudian pasti karena dia adalah underbow partai pasti sudah terdoktrin misalkan Oke. oleh partai kan. Nah, bagaimana yang tidak? Dan ini kan curugnya kan besar juga. Nah, justru lebih besar yang ceruknya yang di luar OKP. Yang di luar organisasi partai atau bahkan organisasi kepemudaan non partai ya, gitu. Misalkan Cipayung Plus dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi gitu pesannya. Thank you banget Mas Opu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.